Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat, semua limpahan karunia dan segala bentuk karunia yang Allah Subhanahu wa taala segerakan kepada kita, dengan nikmat yang ada di dalam diri kita berupa kesehatan, berupa waktu luang, yang paling mahal harganya adalah iman dan Islam yang masih lekat di dalam jiwa kita. Ini semuanya seyogyanya mengantarkan kepada kita untuk bisa lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk pemberian tersebut. Seolah tanpa kita minta, tanpa kita merengek, dan bahkan mungkin seolah-olah kita malah tidak peduli. Manusia tersebut tidak peduli terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikannya dengan cuma-cuma. Allah masih menitipkan usia kepada kita, nikmat umur yang begitu berharga bagi kita semuanya, sehingga Nabi SAW menyampaikan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang selalu melalaikan, ya, yang selalu dilalaikan, ya, bukan selalu melalaikan, yang selalu dilalaikan, selalu dilupakan, atau banyak sekali manusia yang mereka ini tidak tahu. Katsirun minan nas, manusia itu banyak sekali yang tidak paham dengan dua nikmat itu tadi, padahal itu adalah pemberian dari Allah dan mahal sekali harganya, tidak mampu kalau ditukar hanya dengan rupiah, dolar pun tidak akan bisa membayarnya. As-sihah, kesehatan, wal faragh, dan kemudian juga waktu luang. Maka seyogianya sebagai orang beriman itu selalu mengisi kehidupannya dengan disibukkan dengan amal-amal kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai dari satu aktivitas amal soleh, kemudian lanjutkan kepada amal soleh yang lainnya. Seolah di dalam kehidupan kita ini kita harus betul-betul mengejar ketertinggalan, atau bisa dikatakan kita akan berpacu dengan yang namanya waktu. Dan tentunya waktu itu tidak akan pernah kembali. Waktu itu akan kita lewati begitu saja tanpa permisi. Semuanya juga akan berlalu, masa muda kita juga akan berlalu. Tinggal pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beruntung sekali ketika Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan iman kepada kita, sehingga kita semuanya masih selalu bisa memakmurkan rumah Allah, masih senantiasa di dalam barisan orang-orang beriman, terkhusus adalah selalu semangat di dalam menimba ilmu agama. Berapa banyak para jamaah sekalian, mereka manusia-manusia yang lengkap semua anggota tubuhnya, kesempurnaan ada di dalam dirinya, nikmat-nikmat tadi tidak lupa untuk selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, akan tetapi sekedar mengingat Allah saja dia sudah lupa. Akan tetapi sekedar duduk sejenak di majelis ilmu di dalam rangka untuk membentengi dirinya, membentengi keimanannya, supaya tentunya di penghujung zaman seperti ini yang banyak sekali gejolak fitnah, dia bisa terbebas dan bisa terlindungi dari berbagai bentuk huru hara tadi. Itu pun terkadang masih banyak yang pilih-pilih. Aku tak ngelembur apa aku tak nuntut ilmu ya, padahal kerja itu setiap hari sudah dilakukan. Terkadang ini menjadi sebuah persoalan juga. Seolah-olah menuntut ilmu adalah beban. Seolah-olah menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu itu adalah seolah-olah sebagai suatu hal yang berat di pikiran. Gimana caranya ya? Oh, saya ini harus bisa menuntut ilmu. Padahal apa? Itu semuanya sudah menjadi hal yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sunnatullah. Kalau pengen paham ya tentunya sejenaklah bermajelis ilmu. Karena apa?
karena semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Coba kita lihat kalau kita misalkan menengok sekilas kepada kisah Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullah ta'ala, sahabat sekaligus murid dari Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, menjelang wafat. Bapak Ibu sekalian, beliau itu menjelang wafat, kalau kita mungkin wafat boro-boro ingat kepada ilmu. Bisa jadi kepada ibu, kepada bapak, kepada anak itu sudah tidak ingat lagi. Karena apa? Mikir bagaimana caranya bisa la ilaha illallah terucap secara lancar, dan kemudian kita bisa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena memang beliau ini dalam kebiasaannya sudah bergelut dengan yang namanya ilmu, ketika mau sakaratul maut datang muridnya nanya kepada muridnya, "Fulan, muridku, menurut kamu tawaf ini," coba bayangkan, lempar jumroh bukan tawaf ya, lempar jumroh itu kira-kira enaknya jalan atau berkendara? Masih ngurusi ilmu, coba bayangkan. Ini nggak dinalar seolah-olah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Menurut ente, menurut sampean, menurut antum, orang kalau lempar jumroh dalam hukum fikihnya mending jalan atau kira-kira berkendara? Kata muridnya, ya lebih baik jalan, wahai imam. Enggak, katanya. Karena gini ininya katanya, ketetapannya, kalau misalkan di situ memang di tempat-tempat itu adalah ada doa-doa yang mustajab, kemudian juga waktu-waktu yang mustajab, ketika kamu melempar jumroh terutama waktu-waktu mustajab, maka lebih baik jalan, kata dia. Karena apa? Ada potensi besar untuk banyak berdoa. Tapi kalau misalkan kamu ini melempar jumrohnya ibaratnya bukan di waktu-waktu mustajab berdoa, silahkan berkendara. Selesai obrolan beliau dengan muridnya, kemudian ditinggalkan oleh muridnya sebentar, menutup pintulah mungkin ya, beliau mengerang, mungkin seperti itu ya, karena memang sakaratul maut itu juga memang sakit luar biasa, dan beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bayangkan, seorang alim itu mau meninggal dunianya saja masih mikir ilmu. Lah kita alim belum, golongan Nabi dan Rasul juga bukan, iman juga masih OTW menjadi orang yang beriman, kuat imannya, kemudian apalagi masih serba kekurangan, masih sering-sering meninggalkan ilmu, kira-kira gimana ya? Susah untuk diungkapkannya ya. Karena apa? Fakir kita ini sebenarnya terhadap ilmu. Maka tentunya kalau kita ini merasa butuh untuk selalu menghajatkan diri di dalam sebuah majelis ilmu, maka kabar gembira bagi kita semuanya yang masih selalu istiqomah di dalam ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar semua niat-niat kita, semua perbuatan-perbuatan kita dengan hidayah dan istiqomah sampai ke jannah. Amin Allahumma amin.